Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincia Ernest-Kianingrum dari kelas 11 Otomasi Schneider. Saya akan membuat resum pembelajaran pada hari Jumat kemarin. Ada 4 materi yang saya pahami. Yang pertama jenis-jenis PLC, yang kedua konstruksi PLC, yang ketiga input-output PLC, dan yang keempat adalah programming PLC. Yang pertama, jenis-jenis PLC. Jenis-jenis PLC dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan ukuran, dan yang ketiga berdasarkan input-outputnya. Yang pertama, berdasarkan tipe. Di bagian berdasarkan tipe dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama compact PLC dan yang kedua modular PLC. Yang compact PLC adalah jenis PLC yang sudah fix alias tidak bisa banyak diubah dari segi hardware-nya. Dengan kata lain, jumlah input output dari PLC jenis ini juga tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Yang kedua, modular PLC. Nah, ini hanya kebalikan dari compact PLC. Dengan jenis ini, Anda bisa melakukan ekspansi input-outputnya dengan power supply dan controller yang terpisah. Modular PLC sedikit lebih rumit untuk dipakai, tapi akan memudahkan kita sewaktu-waktu Anda membutuhkan power yang lebih besar atau output yang lebih banyak. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mini PLC, yang kedua micro PLC, dan yang ketiga pico PLC. Nah, yang mini PLC memiliki input-output dari 128 sampai 512 yang mana sangat banyak walaupun ukurannya mini. Yang kedua, micro PLC itu memiliki input-output dari 15 hingga 128. Karena ukurannya lebih kecil, jenis PLC ini digunakan untuk sistem otomasi yang lebih sederhana. Yang ketiga, pico PLC. Ini memiliki jumlah kurang dari 15 input atau output. Jenis PLC ini biasa digunakan jika mesin tidak boleh jauh dari PLC demi keamanan atau reaksi yang cepat. Yang ketiga, berdasarkan input-output. Dibagi menjadi 2. Nah, yang berdasarkan input itu ada 2, digital input sama analog input. Yang digital input ini merupakan jenis input dengan sinyal biner yang hanya memiliki 2 kondisi, yaitu on atau off, atau 1 atau 0. Nah, yang kedua, analog input merupakan jenis input dengan sinyal kontinu yang nilainya dapat berubah sesuai fisik yang diukur. Contohnya, sensor suhu, PT100 thermocouple. Format sinyal yang umum digunakan adalah 0 sampai 100 volt atau 4 sampai 20 mikroampere. Yang ketiga itu kan tadi berdasarkan input, yang berdasarkan outputnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, relay output, menggunakan mekanisme kontak mekanis atau relay yang dapat mengendalikan beban AC ataupun DC. Yang kedua, transistor output, menggunakan komponen transistor sebagai saklar elektronik khusus untuk beban DC. Nah, yang ketiga, trike output, menggunakan komponen trike untuk mengendalikan beban AC. Yang keempat, analog input, mengeluarkan sinyal kontinu dalam format 0 sampai 100 atau 4 sampai 20 untuk mengatur parameter seperti kecepatan, posisi, atau level secara presisi. Nah, selanjutnya konstruksi PLC. Konstruksi PLC dibagi menjadi 6 bagian-bagian PLC-nya. Yang pertama CPU atau Central Processing Unit, yang kedua memori, yang ketiga power supply, yang keempat modul input, yang kelima modul output, yang keenam perangkat programan. Nah, yang selanjutnya komponen input output pada PLC. Pertama, ada push button atau itu adalah komponen elektronik yang digunakan untuk memulai memberikan input atau menghasilkan sinyal pada suatu sistem listrik. Yang kedua, atau ada potensiometer, adalah salah satu komponen yang sering digunakan untuk mengontrol tegangan dan arus dalam suatu rangkaian. Yang ketiga, ada transmitter level, adalah
Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian atau level suatu material di dalam sebuah tangki, lalu mengubah hasil pengukuran itu menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya komponen output. Itu ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini berfungsi untuk memberikan tanda visual menyala atau mati untuk menunjukkan status tertentu pada sistem seperti on, off, atau soft. Yang kedua ada lampu alarm. Fungsinya memberikan tanda visual peringatan, biasanya berkedip untuk menunjukkan kondisi abnormal atau bahaya. Yang ketiga, relay kontrol listrik. Berfungsi untuk bertindak sebagai saklar listrik yang dikendalikan PLC untuk menghubungkan atau memutus arus ke beban lain. Nah, materi yang selanjutnya ada programming. Nah, bahasa pemrograman PLC menurut standar IEC 61131 diklasifikasikan menjadi 5 standar utama, yaitu ladder diagram, instruksi list, struktur teks, function block diagram, yang kelima sequential function chart. Nah, menurut studi dan operasi, bahasa pemrograman ladder diagram adalah bahasa PLC yang digunakan secara luas untuk menulis logika pemrograman yang mudah dimengerti. Logika pemrograman ini didasarkan pada gerbang logika. Nah, ini contoh ladder diagramnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.